Ya pemirsa, masih bersama kami dalam belajar Islam. Lalu tadi ceritanya menarik loh tuh. Pernah mengajar di gereja ya? Yang diajarin apa? Jadi kalau di sebuah paroki di Jakarta Selatan, mereka memang ada kajian agama di paroki mereka. Ada agama Protestan, ada agama Islam, Hindu, Buddha dan seterusnya. Saya di segmen Islam. Ada beberapa kali pertemuan ya. Buat saya ini sebuah pengalaman memperkaya jiwa saya juga, dan semoga apa yang saya sampaikan juga di hadapan mereka bisa mempercerah mereka bahwa Islam itu bukan seperti Islam yang ada di TV yang penuh marah, penuh demo, penuh darah dan sebagainya. Dan di situ mereka merasa baru oh seperti itu Islam. Jadi yang ini seperti yang kayak gini kayak gimana Mbak? Ya itulah hanya sebagian kecil itu saja benar, orang dari yang bilang besar. katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Sangat. Ya Pak, sebenarnya karena kebanyakan kemudian orang membenci orang lain, bahkan menzolimi dalam tindakan-tindakan yang sangat zalim dan kemudian kekerasan, diantaranya adalah karena sebetulnya tidak paham. Dan sebetulnya ini hal yang, tapi maksudnya jarang sekali kemudian ada orang yang kemudian bisa mempresentasikan Islam di tempat yang bukan yang non muslim seperti Anda gitu. Kalau misalnya boleh saya tahu, dalam kehilangan yang begitu sangat eksesif akhir-akhir ini, dan tentu hantaman yang seperti tsunami dalam kehidupan, punya resolusi yang what come next, dan apa yang harus, di mana kaki harus dilangkahkan supaya tetap istiqomah berjalan di jalan ini? Itu tadi satu yang soal detachment. Kita tidak boleh terikat dengan apapun dan siapapun, karena kalau ikatannya semakin kuat, semakin susah melepaskannya. Jadi dua pengalaman tragis belakangan ini membuat saya sadar bahwa ketika kita terikat sekali dengan apa yang kita miliki, itu akan susah sekali melepaskan, sehingga ya mungkin ke depan kita hanya memasrahkan diri. Apa yang kita lakukan semua ini adalah memang untuk Allah, dari Allah dan kembali ke Allah. Sehingga sedikit-sedikit buat saya pribadi, semoga pelepasan ini bukan berarti saya tidak mencintai orang-orang di sekeliling saya, apapun yang di sekeliling saya, karena saya masih berada bersama mereka, tapi saya lebih ingin berada dalam Tuhan. Dan itulah sebetulnya hakikat yang sebenarnya ya, Pak Asep. Ya memang sederhana. Kita sering mewujudkan kepemilikan yang absolut kepada makhluk, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada kehidupan. Padahal kepemilikan yang kita bangun antara manusia itu relatif. Ketika suatu saat Allah mengambil dan beliaulah pemilik mutlaknya, kita sih seakan-akan berontak. Kalau toh kita tidak berontak, kita sulit untuk menerima. Tapi ketika kita yakin sejak dari awal bahwa hidup ini adalah milik Allah, dan kita semuanya adalah menyerahkannya kepada Allah, saat itu kita bisa melepas. Meskipun dari sisi manusiawi tentu kita sedih, butuh waktu untuk bisa melepas, butuh waktu untuk bisa menerima, butuh waktu untuk kita bisa tumbuh jadi individu yang merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kemudian bagi seorang penjalan untuk selalu kuat melangkah, yang tadi Pak Asep katakan bahwa ingat bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya diucapkan, tapi harus jadi pola pikir. Setelah dipikirkan mendalam, harus turun ke dalam hati, sehingga ada dalam perasaan, ada dalam rohani kita. Kesadaran itu membuat kita hidup inilah dinamis, hidup ini adalah punya etos, tapi hidup ini juga penuh dengan penyerahan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pemirsa, banyak di dalam puluhan atau mungkin hampir 100 episode dari tasawuf di dalam belajar Islam ini, setiap bintang tamu dan narasumber kami selalu mengatakan dan mengajak kita kembali kepada perjanjian primordial kita dengan Allah. Yang di dalam Ma'rifat Jawa, dalam sesi Suluk Tanah Jawa pada waktu itu, narasumber kita mengatakan sebagai kembali kepada syahadat sejati, bahwa hidup ini adalah milik Allah dan kita hanya kembali kepada Dia. Seorang teman saya tadi malam telepon dan mengatakan bahwa
anak saya yang sudah berumur 24 tahun datang menemui saya karena dia sudah hidup sendiri dan bekerja, dan dia berteriak, "Ibu, saya membencimu dan saya sangat membencimu." Ketika saya mendengar hal ini, maka kemudian saya melihat buah hati saya yang masih tertidur lelap, dan saya mengatakan, jikalau hari itu datang pada diri saya, anak yang dibelai dan disayangi tumbuh menjadi seorang yang membenci, apakah saya akan sanggup untuk menghadapinya seperti teman saya itu? Dan banyak dari refleksi-refleksi kehidupan tamu-tamu kami pemirsa sebetulnya membabarkan pada keadilan dan maha kasih Tuhan dan keadilan yang luar biasa bahwa hidup ini adalah milik Allah, dan kesadaran kembali kepadanya lah yang selalu memberi kita kekuatan. Pemirsa, kami akan terus menemani perjalanan Anda karena kita berjalan bersama-sama menuju Dia, Sang Cahaya. Oleh karena itu, terus saksikan Belajar Islam yang tayang setiap hari pada jam 8 sampai jam 9 malam di MNC Muslim Channel 92. Dan untuk peningkatan program kami harapkan juga kritik dan saran Anda melalui Facebook dengan nama Belajar Islam, atau boleh juga ke alamat Twitter kami @belajarislam_id. Saya mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama kami, khususnya kepada dua orang narasumber, Bapak Asep dan Mbak Erli. Jangan kapok nanti diundang lagi untuk sharing. Nurisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.